Oke, teman-teman semua, kita akan lanjutkan materi kita. Kali ini lewat video ini kita akan belajar tentang sintak-sintak dasar, tipe data, dan bagaimana cara menggunakan variabel dalam sebuah eh, pemrograman JavaScript gitu ya. Perlu saya ingatkan bahwa ini sekedar informasi saja bahwa JavaScript itu bukan Java gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda sering mendengar bahasa pemrograman seperti Java, Java tidak sama dengan JavaScript, kebetulan aja namanya mirip gitu ya. Nah, saya akan pakai Visual Studio Code di sini sepanjang perkuliahan kita. Kalau Anda mau pakai hal yang sama, Anda bisa download di sini code. eh, Ketikkan aja Visual Studio Code di Google, kemudian Visual Studio Code nanti akan muncul. Pencet bagian download, kemudian nanti pilih aja sesuai dengan operating system Anda, Windows misalnya, nanti akan terdownload dan diinstal. Oke, nah di sini saya udah siapkan sebuah halaman HTML. Asumsi saya Anda udah akrab dengan melihat ini, ada HTML, head, body gitu ya istilahnya. Nah, saya akan mencoba menambahkan script JavaScript ke dalam halaman HTML ini gitu ya. Jadi seperti saya bilang pada video sebelumnya bahwa JavaScript itu erat sekali hubungannya dengan pemrograman web, terutama dengan HTML, CSS, dan sebagainya, sehingga Anda bisa menanamkan dalam tanda kutip script JavaScript Anda ke dalam sebuah halaman HTML. Walaupun nanti sepanjang kita belajar kita akan pisah menjadi file JavaScript sendiri atau JS, tapi untuk video awal ini kita akan coba masukkan. Caranya seperti apa? Anda tinggal menambahkan tag HTML namanya script. Nah, seperti ini. Nanti semua codingan JavaScript Anda bisa Anda taruh di dalam sini, kira-kira. Jadi, di antara tag script ini. Oke, cukup jelas ya. Jadi, misalnya kalau ini saya jalankan, kalau halaman HTML-nya saya jalankan, maka akan keluar tidak akan keluar apa-apa gitu ya, karena kita belum pernah, karena bodinya juga masih kosong, halaman scriptnya masih kosong. Saya akan tambahkan sebuah sintak sintak JavaScript kita yang pertama, namanya console.log. Console.log itu adalah untuk menampilkan uh, sebuah tulisan di konsol gitu ya, kira-kira misalnya hello world. Oke, jangan lupa titik koma. Saya save, kemudian saya tekan F5, refresh seperti biasa. Seperti Anda lihat, nggak ada tampil apa-apa. Kok bisa gitu ya? Karena kalau Anda menggunakan console.log seperti sesuai dengan namanya, maka Anda sedang mengelog atau logging atau menampilkan tulisan ke bagian konsol. Nah, cara konsolnya di mana? Konsolnya nggak ada di sini. Kalau di Chrome, konsol di browser itu ada di bagian sini. Anda tinggal klik aja di sini, di bagian menunya, More Tool, kemudian ada di bagian sini, Developer Tool. Oke, saya ulangin ya. Jadi dari menu samping sini, More Tool, kemudian di Developer Tool, nanti akan ada muncul konsol di sini, pilih konsol. Nah, itu dia, Hello World. Oke, jadi kalau misalnya saya tambahkan lagi console log, saya tambahkan lagi dengan sintak yang sama, misalnya saya ganti, misalnya Hello World, apa kabar, misalnya saya save, saya F5, maka itu dia muncul 2 kali. Oke, mungkin beberapa dari Anda bertanya-tanya, terus buat apa kalau nggak tampil ke layar, tampilnya di menu samping seperti ini? Ya, nanti kita akan pelajari sama-sama maksudnya apa, tapi untuk sementara kita coba seperti ini dulu. Oke, sekali lagi saya ulangin, kalau Anda bisa sini, More Tool, Developer Tool, atau juga bisa shortcut Ctrl-Shift-I kalau udah biasa. Jadi seperti ini, Ctrl-Shift-I, maka akan tampil seperti ini. Oke. Console.log seperti saya adalah untuk menampilkan data ke layar. Seperti Anda perhatikan cukup sederhana sebenarnya. Anda mencoba menjalankan JavaScript dengan menempelkannya ke dalam sebuah halaman HTML. Syaratnya adalah harus ada tag ini, script yang mengapit halaman. Kalau script ini tidak ada, maka yang terjadi adalah coba ya. Nah, maka justru akan tampil di layar dan perintahnya tidak dieksekusi. Ya, jadi hati-hati, jangan lupa teks script-nya harus ada. Oke. Kemudian saya ingin mengenalkan kepada Anda konsep variabel di sebuah konsep variabel di JavaScript.
gitu ya. Kalau Anda ingin membuat variabel seperti yang kita udah pelajari sebelum-sebelumnya, variabel itu adalah media buat menyimpan nilai di dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, Anda bisa langsung mendeklarasikan kalau JavaScript. Anda bisa seperti ini langsung saja. Misalnya, saya punya sebuah variabel namanya A sama dengan 10, titik koma. Kalau saya console log di sini, console log A, maka yang terjadi adalah saya F5, nah itu dia, muncul angka 10. Artinya, saya sudah punya sebuah variabel di sini, saya sudah punya sebuah variabel yang saya isi 10, dan ketika saya console log, nilainya akan tampil. Saya misalnya punya variabel lain, misalnya saya isi string atau kata Budi, misalnya, maka saya console log di sini, di bawahnya B, saya save 5, itu dia 10 sama Budi. Cukup jelas ya. Jadi, nah, di JavaScript satu hal yang harus Anda tahu bahwa variabel itu bersifat dynamic istilahnya, atau dynamic variable. Apa yang dimaksud dengan dynamic variable? Dynamic variable itu artinya sebuah variabel itu tidak terikat tipe data. Jadi kalau Anda pernah belajar bahasa pemrograman seperti C++ misalnya di semester 1 dan 2, Anda tahu bahwa setiap kali Anda membuat sebuah variabel, Anda harus mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Contoh kalau di C++ misalnya Anda harus seperti ini. Gini ya, untuk mengklarifikasi bahwa ini adalah sebuah variabel namanya A, tipe datanya adalah int atau integer. Artinya variabel int A hanya bisa menyimpan data yang bersifat numerik, angka, dan tidak bisa dipakai untuk menyimpan tipe data lain. Tetapi kalau di JavaScript, sebuah variabel itu tidak perlu dideklarasikan tipe datanya. Walaupun bukan berarti tidak ada tipe data, tapi tipe datanya tidak perlu dideklarasikan dan bisa berubah-ubah tergantung data yang diisikan ke dalam. Saya beri contoh. Misalnya di sini saya punya A10, saya console log A. Kemudian di bawahnya saya isi A lagi, tapi bukan tipe data numerik sekarang, tapi saya isi dengan Budi misalnya. Saya console log lagi A. Apakah program ini akan error? Saya save, coba kita jalankan. Jawabannya tidak error, gitu ya. Jadi ini kelihatan keluar angkanya 10 dan Budi. Artinya sebuah variabel yang sama-sama A, gitu ya namanya. Di baris 8 saya isi dengan tipe data numerik 10, kemudian saya console log keluar 10. Kemudian di baris 11 saya isi dengan tipe data karakter atau string biasanya kita sebut. Kemudian saya console log tetap jalan gitu. Artinya kita perhatikan di sini bahwa tipe data variabel A ini berubah tipe datanya dari yang numerik menjadi string, dan itu dimungkinkan di JavaScript. Jadi menarik sekali gitu ya. Secara tipe data yang ada di dalam, saya kasih catatan di sini, tipe data yang ada di dalam JavaScript itu ada beberapa. Oh ya, by the way, ini kalau Anda lihat tanda garis miring double kayak gini, ini adalah cara memberi komen di JavaScript ya. Jadi kalau Anda ingin memberikan komen atau remark, pakai seperti ini untuk remark satu baris. Sementara kalau Anda ingin punya remark atau komen banyak baris, Anda bisa pakai tanda ini. Garis miring dikasih tanda simbol bintang gitu kan istilahnya. Kemudian ditutup dengan ini, maka Anda di dalamnya ini komen semua. Jadi saya kasih catatan ini tipe data primitif. Tipe data primitif itu maksudnya tipe data standar yang ada di JavaScript. Itu yang paling umum adalah satu number istilahnya. Number itu ya angka gitu ya. Di dalamnya adalah tipe data ya bilangan bulat dan desimal, itu semua masuk dalam number. Kemudian yang umum juga dipakai adalah biasa kita string ya. String itu untuk karakter. Contohnya Budi di sini. Ya, Bu. Dan harus pakai double quote atau titik double, atau boleh juga single quote juga boleh kalau di JavaScript. Single quote itu maksudnya petik tunggal, double quote petik ganda. Contoh, ini misalnya Budi, saya pakai petik tunggal aja boleh nggak gitu ya. Misalnya saya save, saya jalankan F5, nggak ada masalah gitu ya istilahnya. Berarti boleh gitu ya istilahnya.
number, string, kemudian tipe data yang umum dipakai lain juga adalah boolean. Boolean adalah true dan false, benar atau salah juga umum dipakai. Kemudian nanti ada satu tipe data sebenarnya yang bakalan sering kita temukan juga adalah ini tipe data unik, cuma adalah undefined atau kurang lebih artinya tak terdefinisi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah contoh-contoh tipe data JavaScript. Anda mungkin nanti ketika baca tutorial dan segala macam akan menemukan berbagai macam referensi. Mungkin ada tipe data lain, tapi yang umum dipakai ini adalah ini. Jadi contoh misalnya ini kita udah belajar nih integer 10. Oke, kalau mau koma-koma seperti apa? Saya bisa bikin seperti ini, B sama dengan misalnya 10 titik, bukan koma ya, tapi 10 titik misalnya 25. Ini untuk ininya, gitu kan. Saya bisa misalnya C sama dengan A plus B. Ini contoh operasi matematika di JavaScript. Dan ketika saya console.log C misalnya, maka akan tampil data itu dia 20,25 hasil penjumlahan dari 10 ditambah 10,25 ya. Jadi ini semuanya tipe data number. Kemudian string tadi kita udah coba, kemudian boolean juga ya bisa Anda ngisi seperti ini, true langsung aja ketik atau false misalnya seperti gitu. Ini juga bisa. Oh ya, saya perlu mengingatkan kepada Anda bahwa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sifatnya case sensitif. Sensitif artinya huruf besar dan kecil itu pengaruh, gitu ya. Sama seperti C++ yang kita udah pelajari sebelumnya. Jadi misalnya Anda tulis di sini variabelnya nama A kecil, B kecil, Anda nggak sengaja misalnya nulis di sini A besar, misalnya, maka yang terjadi nanti seperti yang Anda bilang, A is not defined atau A besar tidak terdefinisi. Artinya apa? Anda mencoba menjumlahkan tapi A nggak ada isinya, gitu kan istilahnya. Gitu ya, karena A tidak terdefinisi karena A di sini tidak sama dengan A kecil di sini variabel lagi. Jadi ini harusnya adalah A kecil. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tipe data dari sebuah variabel, ada sintak di JavaScript yang namanya type of. Oke, itu adalah sintak untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Jadi misalnya saya punya A, saya isi 10. Anda penasaran nih, A ini tipe datanya apa? Anda bisa console.log, ketikkan saja type of tipe data dari A, kira-kira gitu ya. Maka nanti akan keluar number. Oke, seperti yang terlihat di sini. Artinya dengan menggunakan type A, Anda bisa tahu, oh A itu ternyata adalah sebuah number. Kalau misalnya A ini adalah Budi, maka dia adalah string. Kalau A saya isi dengan true misalnya, maka A adalah sebuah boolean. Misalnya A nggak saya isi apa-apa, atau A-nya saya nggak buat, maka A adalah tipe datanya ini, undefined atau tak terdefinisi. Oke, cukup jelas ya, itu biasanya. Nanti kalau Anda melihat tutorial di internet dan segala macam, Anda mungkin akan menemukan berbagai macam versi tutorial di internet. Misalnya, ada yang mendeklarasikan sebuah variabel dengan menggunakan sintak var. Jadi harus kayak gini. Ada juga yang pakai let. Oke, yang mana yang benar? Jawabannya adalah semuanya benar, gitu ya saya. Jadi JavaScript ada berbagai macam. Nanti kita akan belajar sepanjang perkuliahan ini bahwa JavaScript itu ada beberapa versi, dan kalau nanti Anda akan belajar seperti ES6, tipe-tipe versi JavaScript seperti itu, Anda akan diterangkan lebih lanjut ini maksudnya apa gitu ya. Tapi kalau Anda menemukan yang seperti ini, jawabannya ini kedua-duanya benar dan nggak pakai pun juga sebenarnya bisa gitu kan istilahnya.
Nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan seperti itu, mungkin nggak di video ini, tetapi di video-video selanjutnya, gitu ya. Tapi kalau Anda menemukan seperti ini, boleh. Jadi misalnya mendeklarasikan sebuah variabel diawali dengan sintak var dulu, misalnya baru diisi misalnya 10. Ini sama aja. Kalau Anda perhatikan, tidak ada error yang dianukan. Kalau saya konsol log A, tetap keluar. Oke, jadi kita udah belajar soal tipe data, kemudian kita belajar tentang konsol log, cara bagaimana menampilkan tulisan ke konsolnya sebuah browser, kemudian kita udah belajar juga soal cara mengisi variabel pakai simbol sama dengan seperti ini. Selain konsol log, Anda juga yang sering dipakai juga perintah alert. Misalnya untuk menampilkan alert itu apa? Coba Anda lihat aja dulu. Ctrl A, kalau saya pindah F5, nah itu dia alert. Ya, alert itu semacam menampilkan pop-up seperti ini. Nilainya yang tampil 10 karena A adalah diisi 10 gitu ya. Oke gitu ya. Walaupun jarang sih orang pakai itu untuk pakai alert gitu ya, tapi memungkinkan. Oke, biasanya sih lebih umum pakai console.log. Oke, teman-teman semua. Cukup sekian untuk video yang kali ini. Kita udah belajar soal sintak dasar, bagaimana menggunakan console log, apa itu tipe data, di tipe data primitif terutama di JavaScript, dan kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variabel JavaScript secara sederhana. Kita akan lanjutkan materi kita di video berikutnya. Terima kasih.